Dan alhamdulillah sisi plus dari bisnis itu memang kita lebih fleksibel, kita lebih bebas untuk bereksplorasi. Nah dari setelah CEO itu saya dapat 100% kepercayaan bahwa okay, I am on the right track gitu. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Halo Sobat Bisnis Hack, apa kabar? Ini balik lagi, kita masih di Cicat Bareng Alumni, dan kali ini, kalau sebelum-sebelumnya kita kayak banyak membahas perihal strategi bisnis, terus building team, kali ini menurut Ina, ini perlu banget juga buat kita diskusiin, apalagi buat teman-teman yang cewek-cewek nih. Karena kali ini Ina menghadirkan salah satu alumni kita di Bisnis Hack yang kayaknya Ina ketemunya itu hampir di semua event juga, karena nggak pernah bolos orangnya, rajin banget belajarnya. Dan kali ini yang bikin berbeda adalah dia udah ibu-ibu nih. Udah ibu-ibu, terus pernah di sekolah marketer, waktu itu Ina sempetin mampir, dan bawa anak dong. Itu kayak di situ sempat kepikiran, ya juga ya nanti kalau misalnya kita nih yang workaholic, kita yang punya mimpi-mimpi besar, pengen running bisnis, pengen jadi owner bisnis, bahkan CEO di bisnis kita sendiri gitu. Atau bahkan yang misalnya sekarang masih, tetap harus keluar kerja. Kita pernah nggak kepikiran nanti kalau kita misalnya sudah menikah, karena semua pasti pengen menikah ya, punya keinginan untuk menikah, terus punya anak, itu tugas kita tuh double loh gitu. Dan dari sini Ina kayak tertarik buat ajakin, karena setiap belajar pun selalu bawa anak. Pernah juga sama suami gitu, satu keluarga. Oke. Jadi kenapa enggak kita di sini juga curi-curi, bisa dibilang pengalamannya, dan kenapa bisa balance gitu. Dan kita juga nanti bisa tanyain sebenarnya prioritasnya itu seperti apa ketika sudah berkeluarga tapi masih running bisnis. Karena hebat banget CEO yang satu ini nggak pernah belajar, bisa dibilang nggak pernah absen pas belajar gitu. Terus belajar dan semangatnya tinggi banget, energinya positif banget. Ina mau ajakin Bu Siti namanya buat sharing sama kita di sini, dan kita semua teman-teman bisa serap energi dari dia. Apalagi teman-teman yang cewek nih, yang kayak Ina, kita someday nanti bakal punya keluarga dan prioritas kita akan terbagi. Kita belajar dulu yuk. Halo Bu Siti, CEO panutanku. Hai. Waduh, sorry nih ganggu siang-siang. Dengan senang hati, energi positif tidak boleh ditolak. Wih deh, amin. Duh, teman-teman, gimana nih? Aku deg-degan. Oke, Bu Siti, yuk. Jadi ini tuh salah satu programnya Bisnis Hack. Teman-teman di sini udah tahu, kita rajin mau secara rutin ngunjungin alumninya kita. Bukan cuma sekedar ngunjungin dan ngobrol-ngobrol, tapi sengaja Ina record di sini, sama tim juga bantu record, buat kita juga bantu share ini ke teman-teman. Karena kayak tadi, energi positif tuh jangan ditolak. Kita juga pengen nyebarin itu lewat channel ini gitu. Jadi banyak di sini teman-teman yang masih belajar, banyak juga mereka yang udah running bisnis. Kenapa enggak kita ketemuin sama alumni-alumni kita yang menurut kita emang bisa banget untuk bagiin cerita-ceritanya kayak gitu. Time is yours, Bu Siti, silahkan. Aduh, lebih enak kalau dipandu pertanyaan ya. Kalau ceramah gini gimana? Aduh, ceramah berat. Berat. Oke, sharing pengalaman dulu. Banyak nih yang pengen memulai bisnis, pengen mengejar impian, terus kemudian padahal nantinya akan dihadapkan pada pilihan hidup yang pasti ingin dipilih oleh semua orang. Ya, pilihan hidup yang pasti ingin dipilih oleh semua orang, yaitu menikah, kemudian punya anak, dan lain sebagainya. Nah, saya nggak bisa komen banyak untuk orang yang belum menikah dan lagi galau seperti Mbak Ina.
Karena posisi saya ketika terjun di dunia bisnis itu sudah menikah seperti itu, dan langsung setahun setelah menikah saya punya anak. Jadi boleh dikatakan itu bukan sebuah pilihan, jadi sebuah improvisasi kehidupan. Wih, berat. Lanjut. Seru nih. Ada popcorn nggak, guys? Nah, terus kalau soal mengejar impian, terus ingin jadi orang besar, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Nah, itu yang nggak masuk di logika saya. Karena yang saya termasuk orang langit yang tidak begitu fokus dengan detail-detail manajemen dan lain sebagainya. Kemudian kalau punya plan tuh nggak yang step by step segala macam. Saya lebih memilih bilang bahwa dalam hidup ini bukan saya ingin jadi apa, tapi saya melakukan apa, saya ingin melakukan apa. Itu. Jadi ketika kita bilang sama diri kita bahwa kita ingin jadi pebisnis, terus kita ingin jadi seperti dia, seperti itu, kita ingin jadi career woman dan lain sebagainya, itu berarti sudah lebih kayak melabeli diri kita untuk jadi seperti itu. Gimana jika akhirnya ternyata itu tidak sesuai dengan essence kita yang sesungguhnya? Karena saya selalu percaya bahwa setiap orang itu pasti punya bakat dan punya passion yang sudah gifted dari Tuhan gitu loh. Dan menurut saya, do what you love to do. Itu pertama kuncinya di situ. Jadi jika you love to do business, ya udah kamu lakukan karena kamu memang suka melakukannya. If you love to organize people, ya sudah lakukan karena kamu suka melakukannya, kamu enjoy melakukannya. Dan jadi bukan semata-mata aku pengen jadi orang karir karena yang ngetrennya kayak gitu. Yang kelihatan keren, yang banyak dilakukan oleh teman-temanku seperti itu. Jangan pernah bilang aku ingin menjadi ini dan melabeli diri kita. Menurut saya seperti itu. Aku ingin jadi ibu rumah tangga. Nggak perlu juga kayak gitu. Do what you love to do. Dan dari semangat do what I love to do ini, semangatnya lebih kayak memanfaatkan hidup, dan dalam setiap aspek yang saya lakukan, entah ketika saya sebagai ibu, entah ketika saya sebagai istri, entah ketika saya sebagai CEO, maka saya melakukan hal yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sehingga tidak ada kata seandainya. Bahkan ketika saya mengambil keputusan yang salah dengan konsekuensi yang berat sekalipun, saya tidak pernah merasa menyesali berlebihan. Sedih sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, wajar. Tapi yang menyesali berlebihan tidak, karena saya selalu memberikan yang terbaik. Dalam setiap ketika saya menjadi ibu, maupun ketika saya menjadi istri, dan maupun ketika saya sedang menjadi CEO. Itu dari saya. Sehingga kalau saya motivasinya memang lebih itu tadi, memanfaatkan hidup. Dan saya melakukan ini yang memang saya suka lakukan tuh ini gitu. Terus jadilah saya seperti ini. Anak juga saya homeschooling. Karena dengan bisnis memang menurut saya homeschooling, Bu? Ya, itulah mengapa bisa saya ajak ke sekolah marketer waktu itu. Jadi lebih kayak apa ya? Dan alhamdulillah sisi plus dari bisnis itu memang kita lebih fleksibel. Kita lebih bebas untuk bereksplorasi. Baik dalam hubungan keluarga, baik dengan pasangan, baik untuk belajar, baik untuk sisi kebersamaan dengan anak. Itu benar-benar saya syukuri. Dan bahkan saat ini, detik ini, saya ini sedang di rumah orang tua saya, itu sedang mendampingi ibu karena bapak saya sedang sakit. Jadi itu adalah hal yang tidak mungkin saya lakukan jika saya adalah seorang yang tidak bergerak di dunia bisnis. Dalam arti seperti itu. Seperti itu. Mungkin Mbak Semoga Ina bapaknya Ibu Siti cepat sembuh ya, cepat baikan. Amin. Teman-teman juga pasti doain di rumah masing-masing. Amin. Terima kasih. Menarik. Tadi Ina garis bawahi, ketika kita berkecimpung di dunia bisnis, kita mempunyai tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi gitu dibandingkan kalau kita nggak di bisnis. Iya, benar banget sih. Oke, sekarang Ina mau tanya, Bu. Iya. Berarti ketika
fleksibilitasnya tinggi seperti ini, kita sendiri ya yang menentukan prioritasnya itu seperti apa gitu. Kayak tadi misalnya entah mengurus anak, homeschoolingnya juga berarti kan kita tetap standby di rumah kan buat nemenin juga kayak gitu. Terus running bisnis dan oh ya teman-teman, kalau teman-teman belum tahu nih, aku mau kenalin Bu Siti ini CEO, dia asal Magelang. Bisnisnya boleh Bu dikasih tahu? Kerja sama Boleh. suami, seru banget. Iya. Saya CEO CR Motor Magelang. Happy shopping, happy riding. buat teman-teman bisnis hack yang butuh spare part motor, viewer bisnis hack yang butuh spare part motor, di rumah aja. Cariin kita di marketplace, semua ada, dan kita lagi mau launching website pribadi untuk online shop kita. Ya, nanti kita yang sediain. Pasti shopping di tempat kita happy. CEO-nya aja kayak happy. gini. Iya, benar, karena dari awal juga ketemu sama Bu Siti gila banget, dia energinya oke banget teman-teman. Teman-teman mungkin di sini selama nontonin chit-chat bareng alumni mungkin rada bingung ya kenapa hampir setiap alumni itu ngomong tentang energi, ngomong tentang vibrasi, ceria, happy gitu. Itu banyak banget kan teman-teman dengerin. Karena itulah kami gitu, kita selalu percaya kalau yang penting tuh energi dulu, karena itu yang bakal ngegerakin kita selanjutnya gitu. Dan ya kebukti kan di setiap alumni ngomongnya perihal itu terus kayak gitu. Dan ibu yang satu ini saking dia high energi, ya aku bilang tadi absen belajar nggak pernah, dia selalu ikut workshopnya kita. Terus pernah waktu itu bawa anak dan aku ngeliat kayak anaknya juga enjoy aja gitu ikut sekolah. Mamahnya di dalam, anaknya di luar, tapi anaknya juga main sendiri gitu. Terus kayak oke, gitu. Jadi kayak apa ya, ini tuh gambaran buat kita semua yang next bakal memilih jalan hidup kita masing-masing. Kebanyakan kan kita itu apa ya, dihantui rasa takut padahal itu belum mulai gitu. Kita belum menjalankan itu, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya nanti sambil sambil running bisnis, tapi aku menikah dan udah punya anak, aku kayaknya nggak bisa memutuskan mana yang lebih penting gitu. Buktinya ini nih, sama nih, dia selalu jadi orang yang bikin Ina pribadi tuh kayak terpatahkan nih argumen orang-orang kalau kita tuh nggak bisa bisnis atau misalnya nggak bisa naruh proporsional yang sama gitu terhadap keluarga, karir, sama kebahagiaan kita sendiri. Buktinya enggak, orang ini bahagia-bahagia aja. Aduh. Oke, Mbak Ina, mungkin bisa saya share ya. Ada 2 kunci menurut saya yang anugerah Tuhan untuk saya, yaitu saya orang arbiter gitu. Jadi sehingga kenapa saya diberi kemudahan untuk istilahnya punya banyak waktu luang sehingga saya bisa all out ketika jadi ibu, bahkan sampai homeschooling juga, padahal ya dengan segala kesibukan saya sebagai CEO juga, kemudian sebagai istri saya juga all out, termasuk saya harus kadang ikut belly dance segala macam untuk memberikan pertunjukan. Lucu, tapi this is true gitu kan. Tapi kenapa saya bisa sampai mengurusi hal seremeh itu lebih karena kembali lagi Allah memberikan saya kelebihan kemudahan untuk bekerja sama dengan orang. Sehingga saya punya tim 12 orang, itu memang timnya masih mini. Kita bisnis juga belum sekali beri yang besar, tetapi alhamdulillah semuanya militansinya tinggi, kekeluargaannya bagus, sehingga tidak ada kata ibaratnya menzolimi, mengeksploitasi, tidak. Tetapi dengan kerjasama yang kita bangun, sehingga kemauan untuk mengeluarkan kemampuan yang terbaiknya itu muncul dari diri masing-masing tim yang dititipkan kepada saya. Itu sehingga membuat 99% pekerjaan yang harusnya saya kerjakan itu sudah diambil alih oleh tim. Sehingga saya tinggal 1% saja, yaitu mungkin mengawasi, sesekali mengecek, kemudian memotivasi, memotivasi, dan itu yang paling penting karena fungsi seorang leader tuh lebih menjadi source of motivation bagi timnya. Bahkan ketika semua sudah kehilangan harapan, dia harus jadi orang yang masih confirm dengan harapannya. Ketika semua orang udah kehilangan motivasi, dia harus menjadi the last one
orang yang masih high motivated. Ketika semua orang mungkin sudah panik dengan COVID misalnya, dia harus the last one orang yang masih harus stay dengan segala positivity. Istilahnya kurang lebih seperti itu. Dan itu tugas terberat leadernya di situ. Sehingga 99% waktu saya masih bisa saya gunakan untuk belajar dengan bisnis hack, bermain dengan suami. Bahkan ketika mendidik anak pun yang homeschooling, saya lebih seperti bermain daripada orang sekolah. Karena tidak ada jadwal yang dari jam ini ke jam ini, tidak. Setiap pagi misalnya saya ada briefing atau ada meeting, saya meeting dulu. Nanti anak saya udah bisa masak, bisa apa, nyiapin sarapan. Anak saya usia 9 tahun, udah bisa masak segala macam. Habis itu kita sarapan. Bisa bikin es krim kemarin? Bisa. Terus, dan dia kalau belajar, kemarin waktu belum ada COVID ini, kita sering jalan-jalan gitu. Nah, belajarnya tuh sambil jalan-jalan. Bawa buku gitu, kadang ngopi ke daerah Menoreh, itu ada kopi andalan di sana. Terus kadang ke daerah Merbabu, kadang sampai ke daerah Dieng, segala macam. Dan itu bawa buku. Belajarnya tuh di jalan, benar-benar di lokasi wisata lah, istilahnya seperti itu. Dan hal yang lebih penting lagi, bahwa children love to learn. Anak itu hakikatnya suka belajar. Cuma timingnya biasanya ketika mereka bertanya, itulah saat terbaik untuk memberikan pelajaran. Nah, ketika itu tidak homeschooling, maka biasanya kan anak di sekolah itu jam sekolahnya dari jam 7 katakanlah sampai jam 1. Dia kan udah dijadwal harus belajar jam segitu, padahal ada kalanya dia sedang nggak mood untuk belajar. Nah, kelebihan homeschooling adalah sewaktu-waktu, benar-benar every time dan anytime. Anak pengen belajar, pengen tahu sesuatu, maka dia ready. Sehingga ketika anak saya sesekali bertanya tentang misalnya, kok mendung kayak gini ya? Udah sekalian tuh saya jelasinnya sampai ke siklus hidrologi, mumpung dia penasaran. Ya, betul. Jadi setiap pertanyaan, celetukan dia, itu malah saya nanggapinya sungguh-sungguh. Karena next time ketika saya ingin ngajar itu, belum tentu anak saya pas mood mau belajar. Sehingga alhamdulillah saat ini saya sudah sudah 5 hari nggak saya temani, di rumah pun bisa bertanggung jawab. Dan bahkan yang mengurus ayahnya adalah anak saya. Jadi saya nitipin ayahnya ke anak saya. Bukan nitipin anak saya ke suami saya. Karena sangat bertanggung jawab sekali. Sangat bertanggung jawab sekali anak saya, alhamdulillah. Ya, sama sharing pengalaman waktu di sekolah marketer kemarin. Ya, waktu itu sudah saya janji, dia bilang, aku mau ikut. Oh ya, kalau gitu bawa buku bacaanmu, bawa mainanmu, nanti kamu di luar nunggu gini. Oke, siap. Ya, alhamdulillah di sana nggak nakal, nggak apa-apa. Banyak ngobrol sama teman-teman Akademi Bisnis Hack gitu, banyak main juga, banyak nge-games. Dan dia kata Mbak Bila, kalau nggak salah tuh, malah gantian yang menangin game terus gitu loh, dengan dengan segala kecerdikannya. Aduh. Ya, seperti itu. Dan waktu pulang dia bilang, besok lagi kalau ada acara bisnis hack, aku harus diajak, gitu katanya. Woi deh, siap, harus ketemu sama Mbak Ina, nanti dikasih smiley sama coklat. Mbak Ina itu soalnya ratunya smiley sama coklat deh. Iya. Jadi smiley hunterku. Smiley hunter. Nah, ini smiley hunter yang selalu menang. Suami istri menang mulu. Karena gitu, smiley-nya itu benar-benar nempel ke mereka. Oke, Bu, menarik banget. Tadi Ina abis simak. Ada 2 poin yang pingin Ina konfirmasi ulang, dan barangkali bisa jadi juga mewakili pertanyaan teman-teman yang lagi denger ya. Tadi gimana sih caranya kok bisa, padahal punya banyak hal yang harus dikerjain, tapi Ibu tuh bisa menjaga militansi tanpa mengeksploitasi para karyawan gitu. Bahkan sekarang kayak yang Ibu bilang cuma 1% kendali dipegang Ibu. Sisanya mereka udah, bisa dibilang itu udah autopilot ya, karena Ibu tinggal controlling sama motivation kayak gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bisa di-sharing ke kita kenapa dan bagaimana caranya. Terus yang kedua adalah perihal untuk kenapa memilih homeschooling dibanding dengan sekolah biasa kayak gitu. Pasti ada pertimbangan. Ina yakin di sini Bu Siti sebagai seorang CEO, sebagai juga seorang ibu, pasti selalu memberikan, tadi kayak di awal yang Ibu bilang, selalu berusaha melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Dan berarti di sini pilihan Ibu itu adalah homeschooling juga untuk kebaikan anak kayak gitu. Mungkin bisa di-sharing ke kita nih calon-calon ibu yang
apa yang membedakan homeschooling dengan yang lain dan apa kelebihannya atau bahkan apa juga kekurangannya kayak gitu. Jadi kita bisa mulai menimbang-nimbang dari sekarang. Oke, siap. Untuk yang pertama mengenai tim, udah boleh dikatakan semi autopilot, alhamdulillah. Maka kuncinya kemarin tuh waktu saya ikut, kalian harus soalnya ikut sekolah CEO-nya Business Hack. Karena itu benar-benar amin. Yuk ikut. Benar-benar validasi dari seakan-akan saya udah mengambil langkah nih 70%. Nah, dari sekolah CEO itu saya dapat 100% kepercayaan bahwa I am on the right track gitu. Jadi saya sudah ada memang program-program yang sudah berjalan selama ini gitu. Yang ibaratnya itu semua otodidak karena saya memang tidak ada istilahnya titel sarjana ekonomi atau manajemen atau tidak, benar-benar otodidak. Tapi dengan saya setelah sekolah CEO dari Business Hack itu kemarin Desember kalau nggak salah, itu memang semakin meyakinkan bahwa apa yang sudah saya lakukan di company saya itu sudah on the track, pada track yang benar gitu. Dan apa itu? Yang pertama adalah rekrut orang yang berkualitas, orang yang berintegritas. Jadi jangan sampai mungkin banyak ya teman kita sama yang masih ibaratnya pebisnis level 1 itu masih banyak yang cari karyawan tuh yang bisa dieksploitasi, yang bodoh aja istilahnya gitu karena takut bisnisnya dicuri atau apa dan lain sebagainya. Nah, itu harus dihilangkan. Jadi harus mulai dengan merekrut orang yang pinter tetapi berintegritas. Karena ketika kita merekrut orang pinter tapi dia berintegritas, maka yang pertama, kalaupun kita menggaji lebih tinggi, itu tidak akan rugi karena produktivitasnya itu lebih besar daripada kita menggaji orang yang dengan skill yang minus, kemudian gaji ala kadarnya, tapi itu dikalikan banyak, lebih banyak, dan juga yang harusnya pekerjaan bisa dikerjakan 1 orang, kadang harus butuh 5 karyawan baru bisa beres. Belum lagi nanti melelahkan di tahap controllingnya, belum lagi biasanya nanti banyak drama. Nah, itu dihindari dengan cara satu itu tadi, merekrut karyawan yang berintegritas dan punya skill bagus. Meskipun kita harus membayar lebih mahal daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di segmen yang sama, bisnis yang dengan segmen yang sama seperti kita. Itu. Kemudian yang kedua, karena kembali lagi orang yang berintegritas itu justru attitude-nya bagus kok. Kalaupun dia mau istilahnya mereka mau jadi kompetitor kita pun dia akan resign dengan kesatria. Beda dengan orang yang integritasnya rendah. Biasanya itulah yang terjadi kayak nyuri ilmu itu hanya dilakukan oleh orang integritas rendah. Sedangkan orang yang berintegritas tinggi nggak akan melakukan hal seperti itu. Itu dari pengalaman saya. Kemudian yang kedua, selalu belajar. Tim itu harus diberikan sesi belajar. Jadi kalau di tempat saya itu ada briefing bulanan yang dengan saya, kemudian ada sesi belajar per divisinya. Jadi setiap minggu itu ini belajar jam belajarnya tim yang online. Kemudian yang ini jam belajarnya untuk tim warehouse, pergudangan. Kita kasih semua divisi itu ada jam belajarnya. Kemudian yang ketiga, selalulah jadi leader yang bisa dipercaya. Karena tim itu akan tidak akan banyak bertanya, tidak akan mengeluarkan semua potensi terbaiknya ketika dia tahu leader ini akan membawa saya kemana. Dia ada trust bahwa saya tidak dizolimi, saya tidak diperalat saja, saya tidak dieksploitasi saja. Sehingga leader ini memang leader yang menghargai saya, seorang leader yang menghargai kompetensi saya, seorang leader yang di sini itu memang bekerja sama dengan saya. Dan dia adalah sosok yang baik, di mana ketika keuntungan perusahaan ini pun maksimal, dia akan mengalokasikan keuntungan itu ke pos-pos yang baik juga. Nah, itu perlu dibentuk. That's why kita perlu sekali merekrut orang yang sevisi dengan company kita, sevisi dengan culture di company kita. Kuncinya di situ. Selebihnya, itu semua juga TikTok lah. Jadi tim akan memberikan dedikasi terbaiknya. Saya sebagai CEO dengan ide-ide baru, dengan berita-berita terbaru juga akan sering banget share diskusi dengan
tim saya anytime, dan itu terbuka, saya selalu available anytime untuk tim saya. Itu sedikit banyak dari saya. Kemudian sama hindari hutang gitu. Itu kunci yang banyak banget CEO yang ngomong kayak gitu. Hindari hutang, dan itu terasa banget ketika di situasi yang misalnya sangat sulit seperti saat ini. Karena ketika kita nggak punya hutang atau minimal hutangnya sangat minim, itu ibarat di situasi seperti ini kita melangkah hanya membawa diri kita sendiri. Jadi iya berat, iya melambat, tetapi kita cuma bawa diri kita sendiri, paling cuma bawa orang-orang yang memang sudah bekerja dengan kita, dan apalagi saya tipe orang langit yang selalu percaya bahwa pasti ada rezeki gitu. Itu lebih ringan, benar lebih ringan dibandingkan dengan kita membawa hutang, karena bisnis itu yang terpenting kan revenue ya. Jadi jangan sebagai bisnismen yang cerdik, jangan sampai terkecoh dengan omset yang bertambah, project yang makin banyak, misalnya karyawan makin banyak, kelihatannya transaksi bertambah, tapi revenue-nya sedikit. Berarti istilahnya hanya tambah capeknya aja gitu loh. Tapi revenue-nya, kemanfaatannya sedikit. Nah, itu yang dialami oleh rekan-rekan bisnis yang mungkin masih terjebak hutang yang nyun sewu sangat banyak gitu. Tapi selama bisa menghindari hutang, apalagi minimal bisa minim sekali hutangnya, insya Allah dalam situasi yang bahkan di luar ekspektasi prediksi pun menghandlenya lebih tidak terlalu tertekan, dan bisnisnya tidak akan mudah oleng, istilahnya gitu. Terus tadi masalah homeschooling ya, itu saya memutuskan homeschooling itu sejak anak saya usia 1 tahun mulai bicara. Nah, itu lebih ke bahwa saya ingin punya banyak waktu dengan anak saya. Karena masa kecil itu singkat sekali. Padahal anak kalau udah besar, nanti udah kayak Mbak Ina itu ya, tinggal jauh dari orang tua gitu kan. Waduh, sedih, nggak bisa pulang. Iya, nanti makin dewasa lagi di bawah suaminya gitu kan. Terus nanti ketemu orang tua udah tua gitu. Nah, saya berpikir ke situ, saya ingin pertama memang jujur konsiderasi saya adalah ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak. Apalagi di golden age-nya. Itu yang usia 0 sampai 6 dan bahkan sampai 14 tahun kalau menurut Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, itu kan masa-masa yang rawan sekali dalam menerapkan mindset ya. Istilahnya seperti itu. Kalau membangun sebuah bangunan dalam menerapkan pondasinya. Dan itu menurut saya jika kita memang mampu sebagai orang tua, kalau bisa jangan diwakilkan gitu. Karena disitulah nilai pertama, nilai kehidupan itu akan tertanam kuat dalam diri anak kita di situ. Kemudian yang kedua, saya sebagai orang yang dulu memang sekolah umum merasa sangat menghabiskan banyak waktu sia-sia dengan sekolah di sekolah konvensional. Dalam arti kenapa saya bilang sia-sia? Karena bakat saya, passion saya tidak tergali sama sekali, tidak tersalurkan sama sekali. Jadi benar-benar kayak kurikulum itu malah jadi itu bikin saya melewatkan potensi terbaik saya. Ya mungkin ini tidak dialami semua orang, banyak juga yang bisa berkembang bagus di situ. Cuma dari pengalaman saya, kurikulum nasional yang dipakai di sekolah konvensional itu seringkali mendistract kita dari diri kita yang sebenarnya gitu loh. Kita disibukkan dengan kompetisi nilai yang matematika apa gitu. Padahal ternyata memang diri kita nggak itu gitu, terus gimana? Kita memang ikan, tapi kita selama ini diukur dianggap pintar tidak dari kemampuan memanjat pohon, dan kita sibuk sebagai ikan sibuk belajar manjat pohon gitu loh. Nah, itu yang berat menurut saya, dan tidak ingin anak saya mengulang hal yang sama untuk hal dalam aspek itu. Kemudian ya itu tadi lebih maksimal, karena ilmu itu tidak hanya buku, ilmu itu tidak hanya matematika, IPA, IPS, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ilmu kehidupan itu jauh lebih penting, sehingga setiap harinya saya memastikan anak saya belajar sesuatu. Dimana salah satunya yaitu tadi kadang anak saya ajari saya ajak itu memang keliling
keliling itu bagi-bagi, entah bagi-bagi sembako, entah bagi-bagi apa, masker kalau dalam hal sekarang ini masker sambil keluar gitu saya belanja, kamu yang bawa masker. Nanti kalau lihat orang yang sekiranya itu memang dia tidak bisa beli masker karena masih terlalu sibuk untuk beli beras misalnya, kamu kasih. Itu kan pelajaran yang boleh dikatakan nggak experience nggak yang akan tidak ditemukan. didapatkan. Ya, experience dan feel-nya. Okay. Kemudian setiap minggu itu saya kasih 1-2 buku, nanti kita habis itu bedah buku juga, kemudian nanti speak up ke saya, dan bahkan pertanyaannya saat ini sudah makin mengerikan gitu, lebih ke arah filosofis, teologis, udah sampai ke sana, dan meski horor tapi I have to celebrate it, saya rayakan gitu, karena ya menurut saya itu achievement. Karena dia punya empati yang besar, punya simpati yang besar, dan punya daya kritis yang besar. Bahkan kemarin waktu di sekolah marketer tuh sampai bilang, aku tuh pengen banget ketemu sama Mas Satya gitu. Karena disebut-sebut terus sama Mbak Bila gitu. Terus sama Mas Hugo, sama Mas Hugo ya kalau nggak salah itu. Dan dia tuh hanya karena dengar terus gitu, aku tuh pengen banget ketemu. Itu kan sesuatu yang mungkin anak seumuran itu nggak akan kepikiran gitu loh, ngapain pengen ketemu orang yang cuma didengar dengar namanya atau apa. Terus seringkali kalau saya lagi Mas Satya nih. Iya, lucu. Padahal Dek, saya juga belum. Mbak aja jarang ketemu Mas Satya, Dek. Saking dia tuh sebegitu ninjanya. Ya, kurang lebih seperti itu Mbak Ina. Jadi banyak hal yang jelas-jelas tidak akan didapatkan di sekolah umum, itu lebih tergali, kita lebih teru jadi diri sendiri dengan di homeschooling. Karena di homeschooling itu tidak ada terutama pressure untuk bersaing dalam hal nilai. Tetapi lucunya justru mereka keluar yang terbaik. Jadi anak saya dari sisi nilai pun rata-rata 9 gitu loh, yang di rapot itu nilai 9. Cuma dia nggak merasa bersaing dengan siapapun. Itu berarti kan dia karena memang dia mengeluarkan yang terbaiknya, dan because I can do it, bukan pressure yang lain-lain gitu. Benar-benar. Seperti itu Mbak Ina. Jujur salut banget kalau ngedengerinnya tuh kayak dapat nasihat dari mama sendiri gitu. Kayak tadi beberapa kali tuh kayak bengong, terus kayak iya juga bener gitu kan. Thank you Bu Siti. Wah, aku jujur terharu. Jadi semoga ini juga bisa kasih manfaat ya buat teman-teman yang sekarang lagi belajar untuk memutuskan hidupnya ke depan kayak gimana. Terus yang juga lagi tertarik sama isu parenting, ini masuk banget karena kita langsung dengerin dari ahlinya, bukan kaleng-kaleng. Ini praktisi. Iya ya. Oke, aku revisi. Dari praktisinya langsung udah pernah ngejalanin itu dan sekarang sedang happy juga menjalankan itu, teman-teman. Jadi yuk, ini menurut aku kaum yang lagi galau, kita kayaknya udah nggak perlu mikirin ini lagi karena kita udah tahu jawabannya seperti apa dan itu terlihat benar-benar sangat menyenangkan kayak gitu. Oke, itu aja deh kayaknya. Kita pamit dulu karena harus lanjut. Ini juga udah zuhur, kita break dulu, makan siang karena Bu Siti juga harus masak kayaknya nih buat si adek. Salam ya buat adik kecil. Next time semoga di next event Business Hack, amin, ketika kita ketemu lagi bisa ketemu sama Mas Satya ya. CEO Amin. Iya, oke, assalamualaikum. Kita pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.